Halo semuanya, kali ini kita bersama Kak Hayan yang telah menerima beasiswa dan sudah mengunjungi Amerika dan juga Korea Selatan. Halo Kak. Halo, selamat sore. Ya, Kak boleh ceritain nggak sih masa SMA-nya gimana? Ada mungkin dari SMA udah kepikiran beasiswa atau gimana Kak? Sebenarnya kalau misal kalau di kelas balik dari SMA, SMA itu saya sebenarnya biasa aja. Tidak ada sesuatu yang spesial sih sebenarnya kalau dari latar belakang yang saya punya. Saya keinginan untuk sekolah lebih tinggi itu ada, tapi apakah saya akan menggunakan beasiswa atau enggak itu saya nggak punya pemikiran ke situ. Cuman dari SMA saya berusaha untuk banyak cari tahu, banyak cari-cari informasi mengenai minat apa yang saya ingin lakukan di masa depan. Oh mulai gitu, terus mulai dapat beasiswa itu apakah dari S1 atau mungkin justru setelahnya Kak? Kalau minat untuk ambil beasiswa untuk untuk lanjut sekolah itu kebetulan adalah ketika saya setelah terima kerja, kebetulan saya kerja di Kementerian Luar Negeri. Karena sistem di pekerjaan saya itu mewajibkan harus pindah-pindah tempat. Jadi saya mungkin di Indonesia mungkin sekitar 3-4 tahun, kemudian nanti saya harus keluar lagi 3-4 tahun. Nah di masa tunggu di Indonesia, di masa tunggu sekitar 3-4 tahun itu, saya ambil kesempatan untuk sekolah, cari-cari beasiswa karena saya nggak mau waktu saya juga terbuang nunggu 4 tahun gitu aja. Ya memang maksudnya selain pekerjaan juga dilakukan, tapi saya juga pengen mumpung saya masih muda, mumpung saya masih usia saya masih di bawah 30 tahun, saya ingin untuk lanjut sekolah itu aja sih. Jadi dari keinginan jiwa muda kakak ya yang Betul. melanjutkan kakak untuk dapat beasiswa itu. Terus kak, ini benar gak sih kalau nyatanya beasiswa tuh sulit didapatkan, baik informasinya maupun mendapatkan beasiswanya itu? Sebenarnya tidak sulit didapatkan. Informasi beasiswa semuanya sudah tersedia secara terbuka. Kalau misalnya dicek di internet semuanya udah ada. Dia periodenya kapan, beasiswanya dari mana aja, persyaratannya apa, periode beasiswanya berapa, terus benefit-benefit apa yang kira-kira bisa didapatkan beasiswa. Cuman memang kita harus rajin-rajin mencari informasi itu. Adapun kalau misal mau proses aplikasi beasiswanya dari nol ke diterima, itu menurut saya ketika ada kemauan itu pasti ada jalan, karena informasi dari beasiswa itu sendiri sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih belum banyak yang bisa cari yang mencari informasi tersebut. Jadi sebenarnya itu bisa jadi poin penting bahwa persaingan di beasiswa itu nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi kemungkinan untuk diterima di beasiswa itu lebih tinggi. Berarti perlu dicatat ya buat teman-teman muda juga bahwa beasiswa itu ternyata nggak sulit didapatkan. Kalau kita nggak males ya kak carinya. Terus kakak sendiri dapat beasiswanya kemana aja kak? Saya dapat beasiswa waktu itu di Korea. Saya program S2 di Korea Selatan selama 1,5 tahun. Waktu itu saya ambil beasiswa pemerintah Korea di sana, namanya KOIKA. Itu dia buka setiap 1 tahun sekali. Kalau nggak salah periodenya itu di awal-awal bulan Februari sampai bulan Maret. Jadi kalau misal ada yang mau minat beasiswa KOIKA, itu bisa dicek di websitenya Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Oke, terus kak, kalau misalkan beasiswa kayak gitu hanya uang kuliahnya aja yang dibayarin atau ada benefit lain kak? Kalau masing-masing beasiswa punya skema masing-masing. Kebetulan di tempat saya ada beberapa beasiswa yang memang menyediakan full SPP, pembayaran SPP dan juga uang saku di sana dan juga asuransi di sana. Jadi tidak usah mikirin uang saku lagi dari orang tua. Katakanlah orang tua nggak usah ngasih kita uang saku, tapi dari penyedia beasiswa itu kita akan mendapatkan uang saku bulanan selama periode beasiswa itu.
Kemudian juga ada asuransi juga yang bisa cover kesehatan kita selama kita di sana. Wah, seru banget ya Kak, pasti udah jalan-jalan, dapat kuliah gratis, dapat juga kayak uang jajan, enak Betul. banget Kak ya, seru pasti. Iya betul. Terus ada pengalaman unik nggak sih Kak waktu kuliah di luar negeri itu, mungkin yang mungkin bisa culture shock atau mungkin pengalaman dapat teman baru yang membuka cakrawala Kakak? Lebih ke culture shock karena beda kebiasaan Indonesia, kebiasaan kita di Indonesia sama kebiasaan di negara setempat beda. Ya biasanya kita lebih ke pintar-pintar adaptasi aja, apa namanya. Dan kalau misal kuliah, entah kenapa mahasiswa ketika kita di lingkungan luar negeri itu, mereka lebih kritis. Kita biasanya akan ada kendala sama bahasa ketika kita keluar di luar negeri. Tapi itu nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar ketika kita nggak bisa apa namanya, sekali dua kali kita nggak paham apa yang disampaikan sama dosennya, sama apa yang dibahas di kelasnya. Itu jangan pernah berpikir itu sulit. Kalau menurut saya, kalau misal kita berusaha, kita pasti bisa. Oke, terima kasih banyak Kak. Lalu ini ada pertanyaan besar mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton berpikir, kalau misalkan aku kuliah ke luar negeri, kira-kira bener nggak sih katanya kok malah justru susah cari kerja dan sebagainya? Itu bener nggak sih berdasarkan pengalaman pribadi Kakak terutama? Sebenarnya kalau pengalaman pribadi saya tidak benar. Lebih ke ekspektasi kita sama standar penggajian atau standar apa namanya, kualitas penggajian di dalam negerinya itu sendiri sebenarnya nggak ketemu, karena kita menganggap bahwa kita mungkin nilai kita lebih tinggi daripada kemampuan perusahaan atau mungkin penyedia kerja di Indonesia. Lebih nggak ketemu aja sih. Jadi sebenarnya gampang-gampang aja kalau misal kita mau kita mau kontribusi apa di Indonesia. Dan saya yakin lulusan luar negeri biasanya dia akan lebih dihargai, dia akan lebih kualitasnya akan lebih tinggi, dan juga biasanya dia akan punya wawasan yang lebih luas apa namanya, ketika dia bekerja. Iya, apalagi kalau misalkan mahasiswanya itu lintas jurusan, misal S1 jurusannya manajemen, lalu S2 politik, S3-nya ilmu komunikasi, itu justru bisa membuka kesempatan baru Kak ya? Betul. Sebenarnya ada dua pendekatan yang berbeda yang dipakai Indonesia sama dipakai di beberapa negara. Di beberapa negara, terutama di negara-negara barat, itu ketika jurusan S1, S2, S3 itu tidak linear, maka itu akan dianggap bahwa kita punya latar belakang wawasan yang luas, latar belakang pendidikan yang luas. Namun kalau misal dipakai pendekatan di Indonesia, memang saat ini harus linear. Jadi kalau misal di Indonesia ketika kamu ambil ekonomi, S2-nya harus ekonomi dan S3-nya harus ekonomi, karena itu untuk lebih ke karir aja. Kalau ketika ingin masuk ke dalam dunia akademis, itu patut dipertimbangkan. Maaf ya teman-teman, kita tidak tepat karena di sana sangat-sangat basic, tapi sekarang juga tetap basic sih, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu Kak. Kak, boleh ya tolong ceritain nggak pengalaman lucu Kakak pas waktu terima beasiswa itu gimana Kak? Pengalaman lucu mungkin lebih ke pengalaman lucu ketika saya tinggal di Korea kali ya, pas lagi sekolah di sana. Jadi waktu itu saya kan kalau kita di Indonesia kan biasanya kita kan nyapa orang, halo selamat pagi gitu-gitu kan, ya normal aja gitu loh. Semua orang kayak Pak, mari Bu, mari Bu gitu loh. Pagi Pak, pagi Bu. Itu adalah suatu yang lumrah di sini. Tapi saya coba untuk aplikasikan itu di sana di Korea. Waktu itu saya masih di pasar, mau naik angkutan umum di sana. Ada orang kebetulan di depan saya bilang, karena dia ngeliatin saya waktu itu, terus saya bilang, pagi Pak, annyeonghaseyo. Terus dia malah apa namanya, bingung, malah mimik wajahnya itu agak kebingungan gitu, kenapa nih, ini siapa? Terus kayak
iya ada apa? Dia ngejawab saya ke situ. Terus saya bilang enggak, saya cuma mau nyapa. Terus habis itu saya cerita ke teman saya di Korea, teman-teman Korea saya cerita, ini kok ada, tadi saya nyapa orang seperti ini malah ditanyain ada apa. Dan ternyata memang di Korea itu masyarakatnya dia tidak terbiasa, itu bukan sesuatu yang lumrah untuk kita menyapa orang asing ya. Kalau orang yang udah kenal oke, tapi kalau misalnya orang yang benar-benar orang asing itu tidak lumrah untuk ditapa. Jadi mereka pasti akan kebingungan, dikira kita itu seseorang yang dia kenal. Jadi makanya biasanya mereka, jadi itu lebih ke perbedaan budaya antara Indonesia sama Korea Selatan sih, yang saya waktu itu juga awal-awal kaget. Oh ternyata seperti itu, ada juga perbedaan seperti itu. Oh iya, ternyata malah niatnya kita ramah tamah menyapa justru awkward ya Kak ya? Betul, malah jadinya awkward, tapi bukan sesuatu yang negatif ya, karena mereka kira kita itu adalah orang yang mereka kenal. Jadi jadi kayak jadi awkward aja, jadi kayak oh iya, jadi senyum-senyum biasa aja dia akhirnya. Oke, terus Kak, kalau dari makanan sendiri ada culture shock nggak Kak? Misal kayak rasa makanannya apa, jenis makanannya gitu? Kalau rasa makanan sama jenis makanan kebetulan saya nggak punya culture shock di situ. Tapi memang kalau bagi orang-orang Muslim, kebetulan orang Indonesia kan banyak orang Muslim. Di sana itu agak susah untuk cari makanan-makanan halal. Tapi bukannya nggak ada alternatifnya, pasti ada banyak alternatifnya di sana. Makanan vegetarian di luar negeri itu udah banyak. Terus penyedia daging halal itu juga memang nggak di semua tempat, tapi ada beberapa titik yang memang mereka sedia makanan-makanan halal di situ. Jadi sebenarnya sekarang udah tidak susah lagi untuk nemuin makanan halal. Dan kalau di Korea Selatan sendiri, menurut saya makanannya masih masuk di lidah orang-orang Indonesia. Oh gitu ya, jadi nggak terlalu menemukan banyak perbedaan ya? Betul, iya. Lagi susah aja nyari makanan halal. Terus Kak, boleh tanya nggak sih Kak, kalau misalkan di Korea itu misal kayak ada perbedaan budaya dalam pertemanan, atau kerja, atau belajar, kan aku dengar soalnya kalau di Korea misal kuliah sampai jam 6, nanti belajar lagi sampai larut malam, terus besoknya kuliah lagi gitu. Iya. Ada nggak Kak? Ada sebenarnya, mungkin lebih ke apa ya, etos belajarnya orang Korea itu sangat luar biasa. Mereka bisa katakanlah setelah selesai kuliah mereka langsung ke perpustakaan untuk belajar, untuk membaca lagi ulang, dan mereka akan selesaikan tugas itu sampai malam biasanya. Mereka cuma tidur 2-3 jam, selebihnya mereka belajar dan makan. Karena ujiannya itu sendiri emang juga lumayan susah untuk ujian kuliahnya ya. Jadi harus effort. Kalau orang Indonesia masih agak chill, masih agak santai. Tapi kalau orang-orang Korea menganggap bahwa sesuatu itu harus dikerjakan serius, maka nanti hasilnya akan balik lagi mereka serius juga. Apalagi mungkin itu jadi faktor pendorong mereka yang menjadi negara maju ya. Betul ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus Kak, kenapa sih Kakak pilih Korea? Kenapa nggak negara lain? Kenapa kayak harus Korea? Apakah Kakak ada minat khusus gitu di negara lain? Sebenarnya saya nggak punya minat khusus. Saya waktu itu motivasi saya adalah waktu itu saya suka belajar bahasa asing waktu itu. Kebetulan saya waktu itu ingin menambah bahasa asing baru. Saya pengen tinggal di tempat yang dimana saya nggak tahu bahasanya seperti apa, biar saya bisa belajar bahasa tempat itu. Nah, kebetulan Korea Selatan itu, pemerintah Korea Selatan buka beasiswa, saya coba daftar dan alhamdulillahnya keterima. Jadi saya juga fokus untuk belajar bahasa Korea di situ, jadi nambah skill juga di situ. Jadi buat teman-teman yang suka belajar bahasa Korea atau suka nonton drakor gitu ya, bisa coba gitu buat apply beasiswa ke Korea, karena nggak ada salahnya ya Kak ya. Betul, coba-coba dulu aja semuanya. Oke Kak, Kakak ada saran nggak sih atau motivasi buat kita anak-anak SMA yang lagi bingung atau nggak tahu nih mau lanjut kuliah kemana? Jadi sebenarnya masa-masa SMA itu adalah kelas 1, 2, ataupun 3 sekalipun, itu benar-benar masa-masa dimana harus menggali jati diri, keinginan apa, kayak
apa yang kamu mau lakuin 5 tahun 10 tahun ke depan itu seperti apa, itu bisa sangat-sangat direkomendasikan dilakukan pas lagi SMA. Perbanyak cari koneksi, perbanyak temen, perbanyak ikut-ikut kegiatan ekskul, perbanyak ikut-ikut kegiatan yang di lingkungan masyarakat sekitar, katakanlah bantu-bantu RT RW, atau mungkin jadi panitia kegiatan apa di RT RW. Perbanyak kegiatan-kegiatan sukarela, mau di gereja, di tempat ibadah, di masjid, pokoknya bermanfaat bagi masyarakat. Itu biasanya aku bisa dipakai, dan itu bisa kita tulis ketika kita mau daftar nanti di kuliah. Itu akan jadi nilai plus ke kita bahwa kita udah berkontribusi ke masyarakat sekitar. Kita mau mencapai di level selanjutnya di pendidikan selanjutnya. Jadi itu juga sebenarnya adalah tips kita teman-teman buat ngisi esai, karena kalau kita mau dapat beasiswa ke luar negeri itu kita perlu ngisi esai. Nah, esai itu kan berhubungan dengan diri kita ya Kak. Betul. Makanya kita harus kenal dengan diri kita dan juga meminta saran kepada orang lain. Apakah memang kita tuh cocok, dan misalkan cocok, kita bisa dapat beasiswa itu. Betul. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Terus buat teman-teman juga jangan takut buat berusaha, karena memang mungkin kalau kalian berhasil atau gagal, jangan pikirkan itu, karena nanti kalau gagal kalian harus bahagia. Karena saya sendiri percaya bahwa akan membawa berhasil. Terima kasih. Begitu teman-teman yang bisa di-share oleh Kak Dayan. Terima kasih ya Kak atas waktunya dan juga berkenan sharing dengan kita. Generasi muda ini menjadi generasi yang emas ya. Jadi kata-kata Indonesia emas itu bisa terwujud dengan nyata. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Dadah teman-teman.